Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Berjumpa lagi dalam renungan malam pada saat ini edisi Jumat 30 April 2021. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, sukacita senantiasa untuk menikmati hadirat Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita siapkan bagian firman Tuhan dari kitab Amos pasal 8 ayat 4-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan sejenak firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini.
atas segala kasih, penyertaan dan kebaikan-Mu yang terus kami alami hari demi hari. Terima kasih untuk hari ini boleh kami jalani dengan baik. Terima kasih untuk tuntunan-Mu yang memampukan kami untuk mengangkat berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan. Kiranya lewat semuanya itu kami boleh memperoleh berkat untuk kebutuhan hidup kami, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini boleh diberitakan, dan dari dalamnya kami boleh memperoleh petunjuk hidup, bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan anugerah-Mu dengan benar. Berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amos pasal 8 ayat 4-8, demikian firman Tuhan. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Demikian firman Tuhan yang menyapa kita malam hari ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang Tuhan izinkan untuk mendengarkan firman-Nya, dan bagaimana firman ini kita jadikan sebagai penuntun dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan mengambil hak orang lain. Itu tema yang menuntun perenungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang yang bekerja di komunitas pelayanan, biasanya mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan orang lain. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan menyenangkan orang lain. Prinsip ini biasanya betul-betul ia lakukan, sehingga ia tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ia melayani orang lain dengan penuh sukacita dan tidak membeda-bedakan siapapun. Melayani dengan penuh sukacita, melayani dengan penuh ketulusan, melayani dengan penuh kerendahan hati, bahkan tidak membeda-bedakan siapapun. Itu prinsip seseorang yang bekerja dalam sebuah pelayanan. Prinsip hidup yang dimiliki oleh orang tersebut sangatlah bertolak belakang dengan kehidupan para penindas yang dikecam Nabi Amos dalam perikop pembacaan kita. Mereka tidak mengutamakan kepentingan orang lain. Mereka mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Mereka berlaku tidak adil. Mereka berlaku tidak jujur dengan menipu orang lain, dengan menindas orang miskin dan memperbudak sesamanya dengan meraup untuk sebanyak-banyaknya. Tidak mau tahu bagaimana orang lain, bagaimana keberadaan orang lain. Yang penting dia memperoleh keuntungan, dia mendapatkan banyak. Mereka tidak sabar menjalani bulan baru dan hari Sabat, bukan karena sebuah kerinduan untuk merayakan hari tersebut, tetapi mereka ingin agar hari itu cepat berlalu, sehingga mereka dapat kembali menindas
dan memperdaya orang lain. Pikiran mereka dicemari dengan prinsip-prinsip yang tidak benar. Cara hidup mereka dicemari dengan nafsu-nafsu duniawi yang cenderung akan menjerumuskan mereka. Nah, dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak tinggal diam melihat tindakan tersebut. Sebab kebenaranlah yang harus mereka lakukan, bukan hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Ayatnya yang ke-7, Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Sekalipun dalam penindasan, sekalipun dalam perlakuan seperti itu, Allah tidak membiarkan mereka. Allah akan mengubah mereka sehingga yang muncul adalah kebenaran. Kebenaran harus mereka lakukan, bukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Mereka tidak boleh mengambil hak orang lain serta mencari keuntungan. Sebuah teguran yang diungkapkan atau disampaikan oleh Nabi Amos ke tengah-tengah kehidupan pada saat itu, di mana praktek ketidakadilan lebih dominan terjadi daripada keadilan yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup hari ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Pekerjaan kita dan seluruh kehidupan kita haruslah menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Pekerjaan kita, kehidupan kita sepenuhnya haruslah menjadi berkat bagi orang lain. Semua yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan, dan karena itu kita harus mempergunakan semuanya dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali ada yang punya prinsip bahwa apa yang ia miliki semata-mata itu hanyalah untuk dirinya sendiri. Karena prinsip inilah sehingga tidak lagi terbangun rasa kepedulian dalam dirinya untuk melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Tema kita pada malam hari ini mengingatkan kita jangan mengambil hak orang lain. Kalau bukan hak kita, kalau bukan milik kita. Karena tentu bahwa hal semacam ini, tindakan semacam ini tidaklah dikehendaki oleh Tuhan yang adalah pemberi berkat dalam kehidupan ini. Semoga ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Bagaimana dapat memaknai kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Melakukan apa yang Tuhan berikan bagi kita untuk sampai pada sebuah prinsip bahwa apa yang Tuhan titipkan pada diri kita juga adalah bagian dari orang lain. Dan hal ini juga mengingatkan kita untuk punya kepedulian bagi sesama dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan dan firman-Nya menjadi penuntun kehidupan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan pemilik kehidupan kami, kepadamu-lah segala puji hormat dan kemuliaan kembali kami persembahkan. Kasih dan kebaikan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengalaminya bersama sampai pada saat ini. Kasih-Mu yang memampukan kami untuk mengambil waktu sejenak menghadap Tuhan dalam ibadah malam. Kiranya firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk tidak mengambil hak orang lain akan terus menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Sehingga
hidup yang Tuhan berikan bagi kami dengan segala berkat yang di dalamnya Tuhan anugerahkan, kami pun akan terus terdorong bahkan termotivasi bagaimana menyatakan berkat itu kepada orang-orang yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan menegur umatnya melalui Nabi Amos, sesungguhnya teguran itu juga kembali mengingatkan kami bersama pada malam hari ini. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa kepadamu untuk kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka tetap diberkati dan dipelihara oleh Tuhan dalam berbagai aktivitas tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kuatkan mereka, mampukan mereka untuk terus menaruh harap kepada Tuhan, sehingga di tengah-tengah berbagai beban hidup yang ada, kami tidak putus asa. Bahkan di tengah-tengah berbagai sukacita yang kami alami, kami senantiasa bersyukur bahwa itu hanya mungkin terjadi karena kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Mampukan kami untuk mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita. Dan lewat pelayanan yang kami nyatakan, nama Tuhan dimuliakan, umat-Mu diberkati, dan sukacita menjadi milik kami. Kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan akan menolong dan memberkati kami, supaya setiap tanggung jawab dalam rumah tangga kami masing-masing boleh kami nyatakan dengan benar. Baik peran sebagai ayah, peran sebagai ibu, dan juga peran sebagai anak. Kami saling mendukung satu dengan yang lain, dan lewat rumah tangga kami masing-masing, keteladan hidup yang Tuhan kehendaki boleh kami nyatakan, dan di dalamnya pula berkat-Mu terus mengalir. Terima kasih untuk semua yang Tuhan boleh buat dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan sekiranya ada hal yang tidak berkenan, mohon ampun untuk semuanya. Malam ini kami akan istirahat. Mohon kasih dan tuntunan Tuhan menyertai kami. Esok pagi hari baru, hidup baru, kembali kami jelang bersama dengan Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan pula selalu kami muliakan. Ini kami yang datang membawa kehidupan kami kepadamu. Engkau berkenan mendengarkannya, Engkau berkenan menyambutnya. Namun semua bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat yang hidup, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Amin. Demikian ibadah kita saat ini. Selamat malam untuk kita semua. Salam sehat. Tuhan memberkati kita.